Dan ada suatu pandangan yang mengganggu buat gue, yaitu tentang bagaimana orang mengenal orang yang depresi. Of course gue punya teman, dan ini teman baru gitu. Gue baru kenalan sama dia belum lama gitu. But I think we call it right now as a ex-friend gitu ya. Nah, saat gue jalan sama dia ke taman bareng berdua, gue secara jujur bilang, sebenarnya gue punya sesuatu yang berat banget di beban gue karena gue menderita penyakit ini gitu. Memang gak menular gitu ya gitu. Tapi saat gue berdua sama dia, gue menunjukkan kesedihan gue gitu. Karena gue pikir oke, kayaknya gue nyaman sama dia, karena dia sebelumnya sudah membuka kehidupannya dia yang yang buruk menurut dia ya gitu. Tapi dia ceritain sih perjuangannya dia untuk bangkit gitu. Tapi bagi gue bukan orang yang humble bragging gitu. Bukan humble bragging. Gue tuh bukan orang yang melebih-lebihkan, atau gue bukan orang yang menunjukkan kalau gue tuh baik loh gitu dari kata-kata gue gitu. Gue gak menunjukkan semua kebaikan gue dan gue ceritakan ke orang lain. Gue nggak seperti itu gitu. Jadi gue kalau melakukan kebaikan, gue keep gitu, terutama saat memberi. Karena kalau prinsipnya orang Kristen itu adalah kalau memberi itu cukup saya dan dia yang tahu, orang lain gak usah diberitahu gitu. Maksudnya jangan pamer kalau kamu sedang memberi ya. Itu prinsip gue gitu. Dan oke, kita balik ke cerita sebelumnya. Kalau mungkin dia kaget kalau gue tuh berbeda dari tampilan gue, dari karakter gue kalau gue sedang bersama teman-teman gue. Oke, kalau teman-teman ini berarti orangnya banyak ya gitu. Dan karena mungkin dia kaget karena perubahan karakter yang luar biasa ini, besoknya dia bilang kalau jadi diri sendiri aja. Pada saat dia belum tahu kalau gue mengalami depresi. Terus gue langsung berpikir, ini apa nih orang? Baru 2 hari udah menyarankan gue seperti itu. Do you really know the behind story of it? Why I do this or why I do that? Gue bilang, lu terlalu menilai gue secepat gitu. Gue gak terima gitu. Lu harus kenal gue dalam sebelum lu menyimpulkan sesuatu. In fact, menderita depresi itu gak selamanya mudah gitu. Pasti untuk orang yang sudah menderita depresi lama banget, they know that tidak setiap perasaan harus dikemukakan di depan umum gitu. Maksudnya begini, saat kamu merasa sedih sampai depresi, so you're crying in your bedroom, or even you don't have a lot of energy to do your job atau apapun, hanya untuk mandi dan makan gitu. But apa yang mau gue tekankan di sini adalah, jadi orang depresi itu nggak mudah. Biasanya lu memang lagi sad gitu, lu memang lagi merasa sedih, dan sedih lu itu berkepanjangan gitu. But kamu nggak bisa tunjukin rasa sedih itu dengan cara menangis, cemberut di depan orang-orang. Apa mereka akan nyaman dengan tampilan lu yang terus seperti itu? Of course they will judge you like dia tuh nggak asik, sedih mulu, cemberut mulu. But untuk diterima oleh orang-orang, you have to show your positivity, your positive energy, positive vibes gitu. So since that, you'll be known as kamu depresi, but you can handle it gitu. Maksudnya gini loh, apa saat kamu bersedih kamu milih untuk menangis?
Apakah di otak kamu berpikir kalau kamu sedih berarti kamu harus tunjukkan tangisan kamu ke orang-orang? Enggak. Sometimes you feel tired about crying in your bedroom, or kamu capek gitu, gak pernah tersenyum. Even saat kamu mengalami depresi, kamu bisa saja lelah karena kamu gak tersenyum terus, gak sempat untuk ketawa gitu. Apalagi saat kamu ketemu teman-teman dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, apa masih bisa gitu. Gue memikirkan beban gue masih banyak nih. Enggak, gue tinggalkan di rumah beban itu dan gue ceria lagi di depan siapapun gitu. Cukup orang keluarga aja yang tahu atau Tuhan aja yang tahu. That's my principle about being a depression sufferer. So yang bikin gue bingung di sini adalah gini, lu mau seneng ya, bisanya lu lagi seneng, but you can choose. Kamu bisa memilih apakah kamu mau menampilkan ekspresi itu atau you still keep it on yourself gitu. Atau kamu juga bisa milih apakah saat kamu sedih kamu harus menangis, atau kamu saat sedih malah kamu memikirkan kayaknya gue harus olahraga nih. Jadi cara kamu mengekspresikannya adalah dengan olahraga, atau cara kamu mengekspresikannya adalah dengan hahi tersenyum gitu. And that's my coping mechanism to solve my depression gitu. Menurut gue nggak selalu saat gue sedih gue harus menampilkan rasa sedih gue dengan tangisan di depan teman-teman gue gitu. But I say that gue lagi sedih gitu. Tapi lu nggak perlu lihat ekspresi gue saat gue sedih gitu. Kamu tetap bisa menikmati senyum saya, kamu bisa tetap menikmati keceriaan saya gitu, because that's my personality, this is my good character that I can give to other people gitu. Jadi gue ngerasa kayak that's not a problem for me gitu. Gue tetap bilang gue sedih, gue tetap bilang gue sedang depresi gitu. Itu membuat orang, gue berharap dari kata-kata itu orang bisa ngerti kalau sebenarnya kondisi Jessica tetap kayak gini. But I try to enjoy myself, I try to enjoy my life even though I'm suffering depression gitu. Dan gue jadi nggak terima banget kalau teman gue bilang jadi diri sendiri aja gitu. Sometimes you feel sad, but kamu tahulah ya, kalian tahulah kalau laki-laki itu gimana. Biasanya laki-laki itu nggak mau nunjukin perasaannya. But is that a mistake? Gitu. Enggak kan? Gitu. Kita setiap manusia punya pilihan masing-masing. Apakah kamu akan menangis depan Tuhan, atau kamu akan menangis atau hanya curhat di depan orang tua atau ibu kamu gitu, atau kamu hanya bisa terbuka dengan sahabat kamu. That's your choice gitu. Jadi gue nggak terimanya situ dan butuh waktu lama untuk struggling with myself in my deepest heart gitu. But how to cope this opinion gitu, from my friend gitu. Of course, because he's my friend, I have to open my eyes and listen to him without judgment gitu. But I try to solve this. I try to analyze his words in my head, even though I have a slow capacity in in thinking, but gue coba untuk berpikir walaupun lebih slow gitu. When I was tired, when I'm sick, like right now, I make this video or audio. Jadi itu yang bikin gue kayak okay, so he doesn't understand me gitu. Bahkan saat gue bilang gue sedang sedih, gue sampai menangis, apa dia mengerti
Apa dia mengeluarkan empatinya, apa dia mengeluarkan rasa simpati dengan jangan sedih ya? Apakah dia seperti itu? Enggak, karena enggak semua orang bisa memberikan semangat. Enggak semua orang mau menerima orang lain yang sedih terus-menerus. Because everyone wants happiness. Gitu. Everyone wants happiness. Gitu. Dan they search for it. Gitu. Itulah kenapa orang pergi ke mall atau mereka ngumpul sama teman-temannya, karena they want search happiness and want to find sadness atau sesuatu yang buat dia sedih gitu. Kecuali itu bisa menghibur dirinya karena dia merasa kayaknya relate nih sama gue gitu. Jadi ya mungkin dengan cara nonton film yang juga sedih atau gimana gitu. But most people mereka nggak mau gitu berhadapan dengan orang yang sedih terus gitu loh. Mereka kan mikir ini orang nggak bisa menghandle dirinya sendiri. But do you know that setiap orang itu punya hormon yang berbeda gitu. Bahkan mungkin dia tahu ya, karena dia punya teman transpuan, betapa pentingnya menyuntikkan hormon atau betapa pentingnya hormon itu buat mengubah temannya itu menjadi transpuan gitu. Hormones are important gitu. Kamu harus mikirin juga kalau setiap manusia itu dilahirkan dengan aliran listrik, hormon, dan even pemikiran yang berbeda-beda gitu, dan pengalaman yang berbeda-beda gitu. He said that dia mau kuliah lagi tapi di bagian sociology. I think right now I will ask them if I meet him. I will ask him if I meet him, and I will ask something like this. Really? Kamu mau belajar sosiologi? Gitu. I can understand what you're actually thinking about being a sociology student.